Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Namun, lebih dari sekedar sejarah, kita mewarisi integritas. Di balik kacamata bulat dan wajah tenangnya, Muhammad Hatta bukan sekedar sang proklamator. Beliau adalah standar moral tertinggi bagi setiap abdi negara. Hari ini, saat kita berbicara tentang nilai berakhlak bagi aparatur sipil negara, kita sebenarnya sedang membicarakan nafas kehidupan seorang Bung Hatta. Mari menyelami bagaimana sang bapak bangsa menjadi cermin abadi bagi integritas ASN Indonesia. Bagi Bung Hatta, jabatan bukanlah kekuasaan, melainkan pengabdian. Beliau selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Ketulusannya tercermin dari pemikiran ekonominya yang mengutamakan koperasi, yaitu sebuah sistem yang dirancang agar rakyat kecil bisa berdaya secara mandiri. Beliau melayani dengan hati, memastikan kesejahteraan umum adalah prioritas utama. Bung Hatta adalah simbol kejujuran yang ekstrim. Beliau menolak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Pernah suatu kali, beliau menegur sekretarisnya karena menggunakan amplop dinas untuk surat pribadi. Baginya, 1 rupiah uang rakyat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan hingga ke liang lahat. Bung Hatta adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Dimanapun beliau berada, bahkan di pengasingan Dikul atau Banda Neira, buku selalu menjadi temannya. Beliau tidak hanya bekerja, tapi bekerja dengan ilmu. Sebagai abdi negara, beliau menunjukkan bahwa kompetensi dan literasi adalah senjata utama untuk membangun kebijakan yang rasional dan terukur. Meski memiliki perbedaan pandangan politik yang tajam dengan banyak tokoh, termasuk Bung Karno, Bung Hatta selalu menjaga etika dan rasa hormat. Beliau adalah penyejuk dalam perselisihan, sosok yang mampu merangkul berbagai golongan demi persatuan bangsa. Beliau membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan integritas dan keteladanan, bukan dengan paksaan. Loyalitas Bung Hatta kepada NKRI tidak perlu diragukan. Beliau bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, sebuah janji yang ditepatinya. Dedikasinya melampaui kepentingan diri sendiri. Bahkan saat mengundurkan diri sebagai wakil presiden, loyalitasnya terhadap ideologi negara tetap teguh, mendukung dari luar sistem demi kebenaran yang diyakininya. Bung Hatta adalah visioner yang adaptif. Beliau mampu membawa pemikiran-pemikiran modern dari barat dan menyesuaikannya dengan kultur gotong royong Indonesia. Beliau terus berinovasi dalam merumuskan struktur ekonomi dan tata negara yang relevan dengan perkembangan zaman pada masanya, memastikan Indonesia tidak tertinggal di kancah internasional.
Sebagai diplomat ulung, Bung Hatta memahami kekuatan kolaborasi. Berhasilannya dalam konferensi meja bundar adalah bukti nyata kemampuannya menggerakkan berbagai pihak, baik internal maupun internasional, untuk mencapai satu tujuan besar, yaitu pengakuan kedaulatan Indonesia. Beliau percaya bahwa pembangunan bangsa tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan melalui kerja bersama. Bung Hatta telah tiada. Namun nilai-nilai berakhlak yang ia hidupkan harus tetap tinggal di dalam seragam yang kita kenakan. Menjadi ASN bukan sekedar tentang administrasi, tapi tentang mewarisi kejujuran dan dedikasi sang proklamator. Mari kita teruskan perjuangannya, menjadi abdi negara yang berintegritas, melayani dengan hati, dan bangga melayani bangsa. Berakhlak di dada, tridharma di jiwa, mengabdi untuk Indonesia.